Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Hari ini kita akan membahas landasan manajemen pendidikan ya pada pertemuan kedua. Ya. Peran manajemen pendidikan sangat terlihat ya. Saya rasa sangat terlihat pada masa saat ini ya, pada masa mulai dari awal-awal pandemi COVID-19 sampai sekarang ini ya. Semua terus ada perubahan-perubahan ya, baik itu dari internalnya maupun eksternalnya. Maksudnya dari eksternal apa? Dari peraturan-peraturan yang berlaku pada saat itu, ya kan? Tentunya pihak kepala sekolah dan yang lain juga harus mengikuti aturan berlaku. Kemudian akhirnya juga menyesuaikan dalam proses pembelajarannya, kemudian juga dalam penerimaan siswanya dan sebagainya, ya kan? Mulai dari awal COVID ya, yang awalnya semuanya luring, tiba-tiba semuanya jadi darling. Ya awalnya semua mayoritas ya mungkin belum terbiasa dengan online semua ya, mulai dari anak-anak sampai dewasa, ya kan? Dari anak TK maupun mahasiswa, kan? Terbiasanya luring, tiba-tiba menjadi online, darling. Ya. Jadi daring. Semuanya itu sangat nampak sekali ya. Kemudian juga ada perubahan peraturan ya, aturan new normal dan sebagainya ya kan, mulai dari online kemudian diperbolehkan kuliah luring cuma mengikuti protokol yang berlaku, kemudian juga ya baik itu jumlah siswa maupun peraturan harus dilaksanakan ya, kegiatannya ya semuanya diatur ya. Sampai sekarang yang memperbolehkan hybrid maupun luring ya kan, semuanya sangat terlihat sekali ya di sana bagaimana semua kegiatannya begitu drastis perubahan-perubahannya untuk mengikuti segala peraturan yang diperbolehkan ya kan. Kemudian juga untuk bisa survive ya sekolahnya, dapat murid juga ya kan, kemudian pembelajaran juga berlangsung dan sebagainya ya. Tentu di sana sangat ini dibutuhkan sebuah keputusan cepat, tanggap ya, dan yang lain-lain ya, sangat nampak sekali ya, bisa kita rasakan ya perubahannya ya. Kemudian banyak kita nanti baca maupun dengar ya tentang manajemen pendidikan dapat dipandang sebagai ilmu dan juga seni. Seninya di mana? Mungkin kita juga sering mendengar bahwa mengajar itu seni, sama manajemen pendidikan juga bisa disebut dengan seni. Kenapa? Karena banyak sekali ya kan aturan, contoh saja ya, misal dalam pandemi kemarin ya, aturan sudah diberlakukan ya kan. Tentunya kita sebagai pelaku, sebagai guru, kepala sekolah sebagainya harus mengikuti aturan tersebut ya. Tapi kadang-kadang sebuah peraturan atau sebuah teori ya kan belum tentu bisa langsung diterima oleh masyarakat, orang sekitar ya kan, atau diterima oleh stakeholder ataupun diterima oleh murid, wali murid. Tentunya kita harus ada sebuah langkah ya kan untuk memodifikasi bagaimana hal tersebut bisa diterima dengan mudah, dipahami oleh semua pihak, semua kalangan. Karena itu sebuah seni ya. Jadi tidak bisa serta-merta kita sama persis ya kan. Harus ada sebuah seni di dalamnya. Seperti halnya dengan mengajar. Dan mengajar teorinya mungkin hanya kita mengajar anak-anak paham, tapi tidak semudah itu. Tentunya kita ada dalam pelaksanaan tentunya
oh murid kita sebagian pintar ini, sebagian pintar bidang lain, sebagian seperti ini anak, sebagian seperti ini, ya kan, dan sebagainya. Bagaimana kita menyampaikan materi kita bisa dipahami oleh siswa. Nah ini juga sama seninya. Bagaimana cara kita mengelolanya juga ya, mengelola supaya dapat diterima, dipahami, ya kan, oleh semua pihak, ya kan. Jadi ada sebuah seni di sana, ya. Oke. Kemudian bidang garapan manajemen pendidikan, ya kan. Dalam prakteknya, ya. Yang pertama adalah manajemen peserta didik. Ya. Kemudian yang kedua, manajemen tenaga pendidik dan kependidikan. 3, manajemen kurikulum. Keempat, manajemen sarana dan prasarana. Kelima, pembiayaan atau penganggaran. Keenam, tata laksana pendidikan. 7, manajemen hubungan sekolah dan masyarakat. Ya, tentunya dalam ketujuh garapan tersebut, ya, tentunya sangat panjang sekali kalau kita bahas lebih dalam ya. Kemudian juga hakikat tujuan manajemen pendidikan adalah memberikan pendidikan yang efektif dan efisien, ya. Tentunya ini sangat diperlukan ya, sebuah pendidikan ya yang efektif dan efisien. Banyak mungkin di lapangan ya ada yang kurang efektif dan efisien. Mungkin ada ya mungkin. Cuma di sana mungkin akan sangat mempengaruhi kesan dari orang tua, wali murid ya, maupun siswa tersendiri. Ya. Makanya semuanya diharapkan ya pendidikan itu yang kita bisa memberikan pendidikan yang efektif dan efisien. Fasilitas lengkap ya. Misalkan sekolah tersebut difasilitasi oleh sebuah fasilitas yang sangat lengkap ya, baik dari pihak IT maupun sarana prasarana sangat lengkap, semua ada. Itu tidak berarti ya, tidak berarti kita memberikan pendidikan yang efektif dan efisien, ya kan? Belum tentu, ya, belum tentu. Kemudian sekolah yang mungkin belum bisa menyediakan perlengkapan IT secara lengkap maupun secara prasarana lengkap, itu tidak berarti mereka tidak memberikan pendidikan efektif dan efisien, tidak berarti ya. Nah, gimana cara memberikan pendidikan efisien? Nah, tentunya kita kembalikan ke pihak pendidik ya maupun kepala sekolahnya, bagaimana mengelola proses pembelajaran yang efektif dan efisien. Ya, fasilitas dimanfaatkan secara maksimal, digunakan secara tepat dan efisien ya, efektif ya. Seperti itu. Misalkan contoh saja. Mungkin di sebuah sekolah itu ada misalkan ya lapangan basket. Nah, tidak semua sekolah ada lapangan basket. Apabila lapangan basket tersebut hanya sebuah fasilitas tapi tidak pernah dimanfaatkan, baik itu di bidang pelajaran olahraga maupun ekstrakurikuler maupun kegiatan di luar jam sekolah ya. Kadang-kadang anak-anak kalau mau pulang sekolah dalam basket ya kan, ada yang bermain dan tidak ya. Jika lapangan itu tidak dipakai dalam kegiatan ekstrakurikuler maupun pembelajaran, maka fasilitas tersebut sia-sia, ya kan? Jadi percuma, ya kan? Atau mungkin juga ada kelas itu dilengkapi oleh fasilitas IT lengkap, ada WiFi, ada
komputer dan sebagainya. Nah, cuman tidak pernah dipakai, ya kan? Dalam bidang tertentu harusnya lebih baik menggunakan perlengkapan supaya tidak dipakai, ya mungkin itu juga bisa katakan tidak memberi pendidikan yang efektif dan efisien, ya. Oke, kita lanjut. Tujuannya tentunya ya ada banyak sekali ya, bisa sebutkan beberapa ya. Yang pertama, peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, ya. Terpenuhinya harapan peserta didik, guru, tenaga pendidikan, orang tua dan masyarakat. Kemudian juga peningkatan kinerja sekolah, ya kan, kinerja guru dan sivitas sekolah dalam mewujudkan tujuan sekolah. Dan ada peningkatan efektivitas kerja, dan ada juga peningkatan efisiensi kerja, ya kan. Maksudnya apa efisiensi kerja? Semakin minimal sumber daya, ya kan, misalkan waktu, biaya, sarana, ya kan. Semakin minimal sumber daya yang digunakan, ya kan, semakin baik hasil yang diperoleh. Jadi minim waktu, minim biaya, minim sarana, tapi hasilnya bisa maksimal, ya. Kemudian ada beberapa pendekatan manajemen pendidikan. Yang pertama ada istilahnya pendekatan empirical atau kasus, yaitu ilmu dan praktek manajemen pendidikan dikembangkan melalui pengkajian kasus yang telah dialami di masa lalu. Contohnya pelaksanaan pembelajaran, ya kan, yang semakin efektif berdasarkan eksperimen yang telah berhasil, ya kan. Makanya mungkin ada guru itu ataupun sekolah itu mewajibkan gurunya membuat penelitian atau mungkin ada supervisi dan sebagainya, ya kan, untuk meningkatkan, ya kan, efektivitas dalam mengajar. Oke, selanjutnya ada pendekatan perilaku antar pribadi, ya, yaitu ilmu dan praktek manajemen pendidikan dipelajari melalui hubungan-hubungan antar pribadi pada organisasi sekolah dengan fokus kajian pada individu dan motivasinya. Contohnya melihat motivasi kerja guru. Selanjutnya nomor 3 adalah perilaku kelompok, yaitu studi tentang pola-pola perilaku kelompok dalam organisasi lebih dominan daripada hubungan antar pribadi. Contohnya mengetahui budaya sekolah atau iklim kerja di sekolah, ya kan? Dan selanjutnya sistem sosial kooperatif yang memadukan antara hubungan pribadi dengan kelompok. Contohnya untuk mengetahui kinerja guru dapat dilihat baik dari aspek dalam diri guru internal maupun aspek luar dirinya. Yang kelima, sistem sosial teknikal, yaitu sistem teknikal memberi pengaruh besar pada sistem sosial sehingga perlu dikembangkan keterpaduan perhatian dan praktek secara simultan untuk keduanya. Contohnya penggunaan software tentu dalam memudahkan pekerjaan. Oke, keenam, dari keputusan, yaitu manajer adalah atau kepala sekolah ya di sini ya maksudnya ya. Kepala sekolah adalah pengambil keputusan sehingga pengembangan manajemen pendidikan ada pada kemampuan dan keahlian mengambil keputusan. Contohnya, kepala sekolah harus mampu mengambil keputusan yang cepat dan tepat, apalagi pada masa-masa saat ini ya, masa peralihan juga ya. Kemudian yang ketujuh, pendekatan sistem, yaitu mempelajari bagian-bagian interdependen organisasi dalam hubungan dengan lingkungan yang mempengaruhinya. Contohnya, perbaikan pendidikan tidak hanya bisa dilakukan dengan berbagai sistem pembelajarannya saja. Ke-8, manajemen sains, yaitu mempelajari manajemen pendidikan secara matematika melalui pengkajian model-model, alat identifikasi problem dan melihat alternatif solusi. Contohnya, mengkaji efektivitas manajemen pendidikan berdasarkan metode kuantitatif. 9. Kontingensi atau situasional, yaitu kredibilitas kepala sekolah diukur dari kontribusinya memberikan saran praktek manajemen pendidikan yang cocok untuk situasi tertentu. Contohnya, kepala sekolah harus menjadi sosok yang menjadi pemecah masalah sehingga semua permasalahan bisa diselesaikan. 10. Peranan manajerial, yaitu observasi yang dilakukan kepala sekolah untuk mengidentifikasi dan mengklasifikasi peran-peran bersifat umum bagi kepala sekolah. Contohnya, kemampuan kepala sekolah dalam mengidentifikasi tugasnya keseharian. 11. Operasional, yaitu menggunakan konsep-konsep, prinsip-prinsip teori serta teknik sebagai landasan dan menghubungkan
dengan fungsi atau proses manajemen pendidikan. Contohnya, kepala sekolah dalam membuat rencana kerja tahunan sekolah. Ya, oke. Untuk tugas ya, pada pertemuan kali ini ya. Yang pertama adalah, menurut Anda, bagaimana cara mengelola manajemen pendidikan yang baik? Berikan contohnya. Untuk nomor 2, menurut saya pendidikan adalah sebuah investasi di masa depan kita. Jelaskan makna tersebut. Ya, oke. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.